Pemirsa, Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Joni Edison Isir menggelar Coffee Morning bersama kelompok aktivis, ormas, dan organisasi pemuda serta Karang Taruna di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Coffee Morning tersebut diisi dengan saling tanya jawab terkait berbagai hal yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 27 November mendatang. Dalam kegiatan Coffee Morning yang digelar di salah satu hotel di Manokwari ini, banyak muncul berbagai keinginan dan harapan dari para pemuda, aktivis, dan ormas terkait sosok calon pimpinan daerah baik gubernur dan bupati serta visi dan misi mereka untuk memajukan daerah dan mesejahterakan rakyat. Beberapa topik lain yang juga mencuat pada diskusi dalam Coffee Morning tersebut antara lain soal pendidikan, keamanan, dan ekonomi sosial. Kapolda Papua Barat dalam pernyataannya mengatakan ukuran keberhasilan sosok pemimpin daerah adalah seberapa besar kapasitas leadership dan manajerial dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, termasuk tim kerja yang disusun agar harapan seluruh masyarakat dapat diwujudkan sejalan dengan visi dan misi yang dimilikinya. Masyarakat diharapkan dapat memilih sosok pemimpin yang ideal sesuai kriteria sehingga ukuran seberapa sehat, seberapa cerdas, dan seberapa produktif masyarakat selama 5 tahun dapat terukur selama masa kepemimpinan sosok yang dipilih tersebut. Kita harus bisa kemudian mengukur. Sekarang kita ada di mana sih? Nanti setelah 5 tahun kita ada di mana? Apa kita bergerak maju? Atau kita masih tetap diam di tempat? Atau kita bergerak cuma harusnya bisa 15 langkah kita maju setelah 5 tahun, tapi ternyata kita cuma bergerak 3 langkah. Jadi kita harus tetap bisa mengukur. Jadi itu jadi ini juga. Ya. Nah kemudian memang kemudian tidak lepas dari bagaimana pemimpin baik di provinsi maupun kabupaten kota yang dia punya leadership-nya kuat. Ya. Kapasitas manajerial bersama mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih itu juga kuat, termasuk nanti tim kerja yang ada di bawah, sehingga setiap harapan kebutuhan dari masyarakat bisa terkuat dengan baik dan alokasi resources yang ada sesuai dengan fiskal daerah. Karena fiskal daerah kita dalam kapasitas fiskal daerah kita ini lemah banyak, sedang sedikit, tidak ada yang kuat. Ini. Jadi kadang-kadang itu juga harus realistis ketika pemimpinan menentukan apa sih yang kita yang tadi saya bilang. Sekarang kita biasanya di sini ada 5 tahun kita akan bergerak dari 12 langkah. Ini. Mau kemana aja? Mau aspek-aspek sosial politiknya, aspek sosial ekonominya, aspek sosial budayanya. Ya. Ini. Yang jelas di sini kemudian ada peningkatan terkait dengan seberapa sehat atau yang ada di Papua ini, seberapa cerdaskah atau yang ada di Papua ini, seberapa produktifkah atau yang ada di Papua ini setelah 5 tahun, dan seberapa kira-kira terbangunnya Papua yang aman dan damai kira-kira dalam 5 tahun. Sementara itu, berkaitan dengan banyak munculnya pemberitaan yang mendiskreditkan salah satu pasangan calon kepala daerah, juga berita hoaks yang saling menjatuhkan atau kampanye hitam, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat mengajak seluruh peserta Coffee Morning agar lebih cerdas dalam menyikapi berbagai pemberitaan yang muncul. Dikatakannya, pemberitaan yang resmi dan bertanggung jawab adalah pemberitaan yang disampaikan oleh media resmi yang berbadan hukum, serta memiliki wartawan yang kompeten, bersertifikat resmi yang diakui negara, sehingga diharapkan jika ada pemberitaan seharusnya disampaikan melalui media resmi agar pemberitaan tersebut tidak hoax, namun dapat dipertanggungjawabkan. Sampai ke media juga. Jadi proses itu berjalan dan yang akan menilai itu adalah masyarakat. Publik akan menilai bahwa proses edukasi itu ada di media, dan gunakanlah media resmi yang memang berbadan hukum pers. Jangan kita mengunggah itu ke media sosial karena itu penyebaran hoax banyak di situ. Sampai saat ini orang bilang banyak media yang menyebarkan hoax. Kalau saya mengatakan media resmi tidak, karena itu kita jalan sesuai dengan kode etik jurnalistik, dan teman-teman yang berproses itu juga mengikuti uji kompetensi wartawan. Kalau saya menyebarkan hoax ya, biasanya kami yang menjadi pengadaan kebanggaan. Saya pikir bahwa media sosial, media resmi harus utama, silakan digunakan semua
hak, semua orang punya hak untuk melakukan itu. Silakan disampaikan, pokok pikiran Bapak Ibu itu bisa menjadi edukasi untuk masyarakat. Terserah mau ngomong siapa besok, itu dari kan bisa melihat dari media begitu. Ini saya dari kami, terima kasih Bapak Kapolda. Acara yang diselingi makan siang bersama ini diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh Kapolda Papua Barat bersama Ketua Ormas Parlemen Jalanan dan mantan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat yang menjadi narasumber pada Coffee Morning tersebut, diikuti oleh seluruh peserta yang hadir termasuk PWI Papua Barat. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.